Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Ketemu lagi sama Umi Ayu. Nah, silakan buka buku tematik kalian halaman 152. Pada bagian ayo menyimak, di sini kita bisa melihat ada beberapa benda, ya. Nah, setiap benda memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Perhatikan gambar berikut. Benda-benda di rumah ada berbagai macam, misalnya pisau. Pisau itu untuk memotong, kompor untuk memasak, gelas untuk tempat minum, panci untuk merebus, dan lemari untuk tempat menyimpan pakaian. Nah, bagaimana dengan benda di sekolah? Ada banyak benda di sekolah. Pensil untuk menulis, ya. Papan tulis untuk tempat menulis, meja untuk meletakkan alat tulis, dan kursi itu digunakan untuk duduk. Jadi kesimpulannya apa, Umi? Setiap benda itu memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Pada halaman 153 di sini tuliskan nama benda dan kegunaannya. Coba perhatikan. Gambar pertama ini adalah gunting. Nah, ya. Jadi apa sih Umi kegunaan gunting? Yaitu untuk memotong atau untuk menggunting kertas dan lain sebagainya. Gambar kedua ini adalah jam dinding. Untuk apa Umi? Untuk menunjukkan waktu. Gambar ketiga ini adalah tas. Tas untuk apa? Untuk menaruh barang-barang. Misalnya kalian mau pergi ke sekolah, itu untuk menaruh buku, kotak pensil, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah payung, ya. Payung ini untuk apa, Umi? Untuk berteduh atau melindungi kita dari hujan. Kemudian yang terakhir ini adalah penghapus papan tulis. Apa gunanya, Umi? Yaitu untuk menghapus. Pada halaman 154 pada bagian ayo membaca, silakan baca sendiri ceritanya di rumah, ya. Bacalah cerita berikut. Andi menyiram tanaman di kebun. Saat menyiram tanaman, Andi bermain air. Ayah tegur Andi, air harus digunakan secukupnya. Andi tidak boleh boros menggunakan air. Perbuatan Andi adalah perbuatan yang salah. Kita harus menggunakan benda sesuai aturan. Setiap benda memiliki aturan penggunaan. Contohnya, alat tulis harus digunakan untuk menulis di atas kertas. Alat-alat tulis tidak boleh digunakan untuk mencoret tembok. Dan aktivitas individu di sini beri tanda centang untuk penggunaan benda yang benar dan beri tanda silang untuk penggunaan benda yang salah. Nomor 1 ini adalah penggunaan benda yang salah. Karena benda ini seharusnya digunakan untuk berteduh, bukan untuk bertengkar. Kemudian yang dilakukan oleh anak laki-laki ini merupakan penggunaan benda yang salah karena dia mencoret-coret dinding, ya. Kemudian yang dilakukan oleh anak laki-laki yang ini merupakan penggunaan benda yang benar, dicentang karena dia digunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk membersihkan kotoran. Kemudian yang dilakukan oleh ibu ini merupakan penggunaan benda yang benar, dan ini yang dilakukan oleh kedua anak perempuan ini merupakan penggunaan benda yang salah. Seharusnya benda ini digunakan untuk bermain bola, bukan untuk bertengkar. Kemudian ini yang dilakukan anak laki-laki ini adalah merupakan penggunaan benda yang benar. Setelah digunakan itu bendanya ditaruh di tempatnya. Nah, ya. Pada bagian ayo menalar halaman 155 di sini di toko buku Paman terdapat 48 pensil. Nah, ada 48 pensil, ya, kalian bisa hitung. Kemudian Paman membeli pensil lagi sebanyak 11 pensil. Nah, kalau dia membeli lagi artinya pensilnya bertambah. Jadi jumlah pensil Paman keseluruhan
48 ditambah 11 sama dengan berapa? Yaitu hitung semuanya. Jumlahnya 59. Kemudian yang ini nak ya. Sekarang pensil di toko buku paman ada 59 buah. Tak lama ada yang membeli pensil paman sebanyak 11 buah. Nah, tadi kan jumlah pensil paman keseluruhan ada 59 ya. Kemudian ada yang membeli 11 buah. Jadi kalau ada yang membeli artinya berkurang ya. 59 dikurang 11 sama dengan berapa? Dihitung, jumlahnya adalah 48. Nah, ini dicoret. 11-nya dicoret. Nah ya, karena dia dibeli artinya berkurang. Halaman 156, jika paman memiliki 59 buah pensil dan ada yang membeli sebanyak 48 pensil, maka jumlah pensil paman adalah 59, ada yang membeli 48, jumlahnya berapa? Yaitu 11 pensil. Nah, perhatikan kembali pernyataan berikut ya. 48 ditambah 11 sama dengan 59. Tadi paman mempunyai 48 pensil, kemudian paman membeli lagi 11 pensil, artinya ditambah. Nah ya, kemudian 59 pensil keseluruhan yang dimiliki paman. Kemudian ada yang membeli 11, jadi jumlahnya 48, atau 59 pensil, ada yang membeli 48 sama dengan sisanya adalah 11. Nah, dari pernyataan di atas kita bisa mengetahui penjumlahan dan pengurangan itu memiliki hubungan. Artinya angkanya itu pasti ya. Nah, ini kerjakan soal-soal berikut ya. Ini contohnya nak ya. 30 plus 22 itu sama dengan 52. Nah ya, kemudian 52 dikurang 22 itu sama dengan 30. Kemudian 52 dikurang 30 itu sama dengan 22. Jadi kalau kita tambahkan 30 ditambah 22 sama dengan berapa? 52 ya, sama kan? Nah, 53 ditambah 31 sama dengan 84. 84 dikurang 31 sama dengan 53, dan 84 dikurang 53 sama dengan 31. Coba 53 ditambah 31 sama dengan berapa? 3 tambah 1 4, 5 tambah 3 8, 84 sama kan dengan yang di atas. Kemudian nih 62 ditambah 13 sama dengan 75. 75 dikurang 13 sama dengan 62. 75 dikurang 62 sama dengan 13. Ditambahin 62 ditambah 13 sama dengan 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5, 6 ditambah 1 sama dengan 7, jadi 75. Kemudian nih 44 ditambah 52 itu sama dengan 96. 96 dikurang 44 sama dengan 52, dan 96 dikurang 52 sama dengan 44. Kemudian 71 ditambah 17 sama dengan 88. 88 dikurang 17 sama dengan 71, dan 88 dikurang 71 sama dengan 17. Kemudian terakhir 23 ditambah 45 itu sama dengan 68. 68 dikurang 23 itu sama dengan 45. 68 dikurang 45 itu sama dengan 23. 45 ditambah 23, 5 ditambah 3 8, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 68. Jadi hasilnya sama ya nak ya. Nah, jangan lupa dipelajari lagi apa yang Umi sampaikan pada hari ini. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.